Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali. Allah, aku jadi pengen nanya nih. Ibu itu dulu nikahin suaminya itu karena kaya harta, kaya hati, apa karena kaya pahala? Kaya hati dan karena Allah. Wow, sebelah sini jawabannya bagus. Bapak nih kayaknya. Bapak nikahin pasangannya kaya harta, kaya hati, kaya pahala, atau kayaknya tiga-tiganya deh? Ya kaya harta, kaya hati, juga kaya pahala. Tiga-tiganya Ustaz. Tanya ya. Kenapa Ustaz? Jadi Bapak menikah istri karena ada Tepuk tangan lagi deh buat kita semua. Kenapa tiba-tiba baru mulai udah ditodong kayak gitu ya? Karena banyak banget di jamaah sekarang yang milih jodoh tuh macem-macem ya. Ada yang milih kayak harta aja deh, realistis. Kita butuh uang buat hidup gitu ya. Atau yang kayak pahala aja deh, biar bisa membimbing kita ke surganya Allah. Jadi pilihan. Makanya pagi ini kita bahas. Tema kita adalah pilih yang kayak harta atau kayak pahala. Tepuk tangannya dong. Ada tayangan ya, langsung aja ya, kita sama-sama lihat ya. Permintaan mahar dari calon mertua. Kita lihat tayangannya, silakan. Untuk kita semua hari ini kita akan belajar insya Allah ya. Banyak sekali pilihan dalam hidup ya. Tapi pertanyaannya mungkin yang realistis ya. Benar. Dalam Islam boleh nggak kita pilih yang kayak harta aja? Karena kita lihat kondisi yang sekarang seperti ini. Terus juga nggak pengen anak kita nanti hidupnya susah. Atau pasangan kita hidupnya susah. Gimana Bunda Titi? Silakan Bunda. Baik, terima kasih Mas Soni. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Kak Asad. Ibu-ibu semuanya disedia sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita semuanya sudah berada di studio dan juga ibu-ibu semua yang ada di rumah. Ini pertanyaannya dilema. Betul tidak Bu? Kita pilih pasangan yang kaya harta atau pilih pasangan yang kaya pahala. Kalau misalkan kita dipilih oleh Allah mendapatkan suami yang kaya harta, alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan Allah memilihkan kepada kita pasangan terbaik kita yang sederhana, alhamdulillah juga. Ini skala prioritas kita apa? Tadi kata Mas Soni, kalau misalkan hidup ke depannya, hidup berumah tangga, realistis aja kita butuh uang, butuh materi. Semua mau pakai materi. Ibu beli gas pakai materi tidak? Beli sayur pakai materi tidak? Beli makanan pakai materi tidak? Anak sekolah pakai materi tidak? Memang betul, tetapi jangan menjadi prioritas pertama. Bolehkah kita, pertanyaannya, memilih pasangan dengan tujuan yang pertama yang kaya harta? Boleh-boleh saja, siapa yang larang? Karena kita juga butuh, betul tidak Bu? Ingin hidup sejahtera. Tapi ya, kan Rasulullah menyampaikan kepada kita, silahkan memilih pasangan. Satu, bolehkah kita memilih pasangan karena wajahnya cantik, gantengnya boleh? Tapi ingat, kegantengan, kecantikan akan ada masanya. Umur 17 tahun dengan umur 71 tahun, beda atau tidak? Umur 25 tahun dengan umur 52 tahun, beda tidak? Berarti kita boleh-boleh saja sih. Tapi ingat, yang kedua, boleh tidak karena hartanya? Boleh-boleh saja. Tapi ingat juga, kalau harta tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, maka suatu saat roda berputar. Sekarang kita di atas, besok ada di paling titik rendah. Menerima tidak? Kita biasa di atas, biasa banyak uang. Tetapi suatu saat suami kita kena ujian, kita nerima tidak, berarti harta tidak kekal. Betul tidak Bu? Bolehkah kita melihat atau mencari pasangan? Pertama karena apa? Wajahnya, karena hartanya. Yang ketiga karena apa? Ada yang tahu tidak?
Karena apa? Nasabnya, karena keturunannya. Boleh saja, tapi yang terbaik adalah karena hartanya. Jadi pilihlah yang utama adalah agamanya. Oh, kirain karena hartanya tadi. Boleh Terbaik. saja. Boleh ya. Yang tadi Ustazah bilang kayak karena harta. Iya, oh. Karena agamanya. Oh, yang kaya aja masih nyari uang, apalagi yang kaya kita. Bagusnya menikahlah karena agama atau karena Allah. Ya Allah, terima kasih Bunda. Sama-sama Kak Sony. yang kayak Sony ya. Iya. Amin. Ya Allah. Amin. Amin, tepuk tangan dong untuk kita semua. Baru pertama ya. Ustadz Asad, izin Ustadz. Iya. Penasaran deh, Ya Allah. tadi ada yang, karena sering banget yang dengar kalau misalkan nikah tuh harus sekufu gitu ya. Sering Setara tuh gitu istilah ya. itu ya. Apa? Ya sering istilah sekufu. Ya baik. Kalau misalnya nih kita aja nih ngerasa harta kita juga biasa-biasa aja. Ibadah kita juga biasa-biasa aja. Oke deh nyari yang sekufu. Berarti nyarinya gak usah yang terlalu kayak harta sama kayak pahala. Gitu gak sih maksudnya? Jadi biar konsepnya adil gitu. Mohon penjelasannya Ustadz ya. Baik, terima Silakan, kasih. Ustadz. Terima kasih Mas Sony, mohon izin Bunda Tuti, Ustadz Maulana. Jamaah Islam itu indah, apa sih arti sekufu? Kita sering dengar ya Bu ya, cari jodoh yang sekufu. Sekufu itu asal kata dari kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Sederajat, ya setara, sama. Jadi kalau kita mau mencari jodoh, itu lihat dulu nih, kira-kira nih kalau saya jodohnya dia, akan repot nggak nanti hidup saya? Maksudnya apa? Hidup yang ibu-ibu jalani sebelum menikah jangan sampai berbeda drastis saat setelah menikah. Makanya tadi Rasul sudah ngasih tuntunan seperti yang disampaikan oleh Bunda Tuti bagaimana memilih calon jodoh gitu ya. Yang pertama ketampanan, kecantikan, lalu keturunan, lalu kekayaan, dan yang terakhir adalah agamanya. Kata Nabi, pilihlah karena agamanya sehingga kalian akan beruntung ya. Jangan memilih hanya karena harta, hanya karena dia ganteng. Jangan, tapi memilih calon suami atau istri itu lihat kalau niatnya sama, tujuannya Allah, maka itu kita pilih. Karena tujuan pernikahan itu bukan cuman main-main, betul nggak? Tujuan pernikahan apa? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ibu-ibu semuanya ini pasti punya jodohnya. Udah punya ya? Ada yang lagi nyari lagi? Ya, tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, ya, mendapatkan ketenangan di antara semuanya dan menjadikan mawaddah dan rahmah. Ini sebenarnya tujuannya. Dan suami istri kalau tujuannya adalah Allah, itu kita bayangkan seperti segitiga sama sisi, Bu, ya. Jadi yang paling atas itu adalah Allah. Nah, suami dan istri di sisi kanan dan satunya lagi sama-sama bergerak menuju Allah. Apa yang akan terjadi kalau keduanya menuju Allah? Maka hubungan keduanya akan semakin dekat. Tapi kalau semakin menjauh, nggak sholat, nggak ngaji, rumah itu tidak diisi dengan ibadah, maka lama-kelamaan itu akan memudar. Makanya dari awal pilihlah yang sekufu, yang bersama-sama bisa mengajak ibadah. Karena pernikahan ini ibadah paling lama Mas Sony, seumur hidup. Ada yang 10 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun. Jadi terlalu beresiko jika kita menggandeng seseorang yang tidak punya visi yang sama. Baik, jadi bukan berarti karena kita biasa-biasa aja kita nyari yang biasa-biasa aja juga enggak ya. Sambil memperbaiki diri ya. Ustadz Asad terima kasih loh untuk terima kasih, Mas penjelasannya. Sony. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Ustadz Maulana gini, apa? Gini. Apa tuh? Kalau misalnya nih Kalau misalnya laki-laki datang dengan kayak pahala. laki-laki datang melamar Ya, kayak pahala. kayak pahala. Tapi belum kayak harta. Iya, belum kayak harta. Kerjaan juga belum punya. Waduh. Tapi katanya itu nggak boleh ditolak karena bisa jadi musibah. Bener juga nih. Bener. Buat semuanya, hati-hati ya menolak orang yang kaya pahala. Kenapa? Ada bahayanya. Apa bahayanya? Mau tahu? Mau. Kita bahas sesaat lagi. Jamaah, Alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya. Ayo.